Salam olahraga, pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan saya, Jello Custen, yang akan memberikan informasi terbaik seputar sepak bola buat Anda semuanya yang ada di seluruh tanah air. Baiklah pemirsa, setelah tadi kita memberikan informasi bagaimana Emiliano Jonathan yang tentu saja kita prediksi akan menempati sisi kanan timnas ataupun penyerangan Indonesia nanti yang akan berada di grupnya Arab Saudi dan juga Irak di round keempat ini, tentu saja masih ada satu pemain nih yang akan kita berikan informasinya sebentar lagi. Setelah Ole Romani mengalami cedera pasca bermain versus Arema dalam Piala Presiden 2025 ini, tentu saja ini membuat publik terkejut bahwa seorang striker yang cukup produktif dan tajam ini harus mengalami cedera dan masuk ke ruang operasi. Tentu saja Erick Thohir dan jajaran PSSI tidak tinggal diam, begitu saja membiarkan salah satu penyerang terbaik Indonesia, Ole Romani, harus tidak bisa bermain dalam kualifikasi Piala Dunia round 4 zona Asia. Tentu saja banyak hal yang harus dilakukan oleh PSSI seperti yang sudah kita dengarkan oleh Erick Thohir kemarin setelah timnas Indonesia U23 memenangkan pertandingan atas Filipina U23 1-0. Tentu saja gebrakan yang dilakukan PSSI bukan semata-mata karena ketiadaan Ole Romani dalam beberapa bulan ke depan. Tentu saja timnas masih membutuhkan pemain-pemain yang terbaik dan itu pasti akan dicari oleh PSSI, terutama Pak Erick Thohir. Dan kali ini untuk menghadapi uji coba dalam bulan September, Indonesia yang akan melakoni 2 laga menjajal Kuwait dan juga Lebanon untuk mereka belajar menghadapi aura Timur Tengah, menghadapi Irak dan juga Arab Saudi ini tentu saja bukan main-main, Indonesia menyiapkan sebuah skema mereka akan menghadapi Kuwait dan juga Lebanon. Ini tim-tim kuat Asia yang tidak lolos pada fase grup 4 ini, fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan berarti timnas Indonesia tidak memiliki penyerang yang cukup handal dalam kualitas di lini serang. Ada Ragnar Oratmangun, ada Marcelino, ada Rafael Struijk dan juga Ramadan Sananta. Oke, kabarnya Ramadan Sananta ini akan pindah ke klub Brunei, sedangkan Rafael Struijk ini sudah dikontrak oleh Dewa United setelah satu musim dia tidak bermain bagus di Brisbane Roar, hanya menjadi pemain pengganti dan cuma mencetak 1 gol dalam masa kontrak yang dia alami di Brisbane Roar. Tentu saja ini menjadi tanda tanya bagaimana timnas bisa menguasai lini depan saat mereka akan menghadapi Arab Saudi dan juga Irak. Ini harus disiapkan dengan mental yang cukup, karena tidak hanya mental, secara kualitas di lini depan ini kita memang kurang karena itu tadi Rafael Struijk dan Ramadan Sananta dalam beberapa pertandingan belum menunjukkan kemampuannya dia sebagai seorang striker. Tentu saja Dan Schenberger ini akan menjadi sebuah jawaban bagi PSSI dalam menghadapi pertandingan cukup alot menghadapi Arab Saudi dan juga Irak yang kita itu kalah di Irak itu 1-5 dan mereka juga menang di Gelora Bung Karno 2-0 di fase kedua.
Sedangkan kita dengan Arab Saudi itu mampu imbang di Arab Saudi dan menang 2-0. Kalau secara statistik ya, statistik yang kita miliki dengan Arab Saudi, kemungkinan kita bisa mengalahkan Arab Saudi ya, tapi ini kemungkinan. Tetapi ketika kita harus menghadapi Irak, ini yang cukup berat ya, karena ya itu tadi, Irak sejak pergantian pelatihnya ini juga belum mengalami sebuah perubahan yang mereka inginkan dalam timnya begitu. Sekarang dia dilatih oleh Graham Arnold, mantan pelatih Australia yang kemudian menjadi pelatih Irak pada saat ini. Dan Denzen Bergen saat ini berada di kasta kedua Liga Belanda. Apakah Denzen Bergen dari klub VVV Venlo ini mampu meningkatkan daya serang timnas Indonesia? Ini adalah merupakan tantangan bagi dia untuk mungkin nanti ketika dia terpilih atau menjadi pemain timnas senior, dia akan menunjukkan tajinya sebagai seorang striker. Tentu saja harapan kita timnas akan menjadi yang terbaik di Asia dan kita bisa lolos secara langsung ke Piala Dunia tanpa harus fase-fase yang lain. Setelah ini cukup fase keempat ini kita insya Allah akan lolos ke Piala Dunia dengan persiapan yang matang. Tentu saja kita punya PR menghadapi Irak, 2 kali kekalahan 5-1 dan 2-0 di fase kedua. Di fase keempat ini kita doakan timnas mampu bangkit dengan keberadaan dari belakang Jekitses, Messilgers, Rido, kemudian ada juga pemain-pemain yang cukup bagus di belakang. Di tengah ada Tom Hay, Varjener yang sekarang naik ke timnas Utrecht ya. Di belakang, tengah, kemudian depan ada penambahan mungkin saja Denzen Bergen dan juga Emiliano Jonathan. Tentu saja full squad ini akan membuat kejutan di fase keempat kualifikasi Asia Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan timnas kita bisa lolos secara langsung, kita doakan. Dan demikian tadi informasi yang bisa kita berikan kepada Anda. Salam olahraga.